agendanya. Ya, ini sudah ikut di kasus 1 dan 3 sudah selesai belum? Alhamdulillah Ibu udah. Sudah beres ya sebenarnya? Oke. Ya, oke. Berarti ini tinggal satu lagi nih. Kemudian nanti besok tinggal update update kalau misalnya tinggal satu lagi. Ini berarti ini yang Clarissa, Vicky, Alvira ya? Ya, oke, baik. Seperti biasa nanti, tolong pada saat nanti akan menjawab sebutkan nama, gitu ya. Jadi bukan Bu minta izin bicara atau Bu izin, bukan itu. Sebutkan langsung nama, karena nanti bisa jadi Anda bertumpuk yang bicara dalam waktu yang sama. Itu yang pertama kali terdengar nanti di headphone saya, nanti akan saya kasih kesempatan secepatnya, gitu ya. Terus nanti kalau menjelang akhir masih ada yang tidak bicara, saya akan usahakan Anda nanti berkesempatan untuk silakan Anda yang berdebut, gitu ya. Oke, baik. Ini kita bicara tentang kasusnya mengenai sirosis. Biasanya ada yang menjelaskan dulu apa itu sirosis dan disiapkan untuk menghitung delivery oksigen ya. Kalau ada yang sudah ada hasil menghitung, boleh bisa. Ibu Ya, Maulana, silakan. Ya, sirosis. Apa itu yang disebut sirosis? Sirosis merupakan suatu penyakit kronis yang terjadi ketika jaringan hati tidak sehat. Jika digunakan kembali oleh sikat gigi sehingga kulit untuk menjalankan fungsinya dengan baik. Hal ini dapat disebabkan oleh beberapa faktor. Yang pertama ada faktor alkoholisme kronis, terus ada hepatitis virus, terus ada hidrasoalkoholisiko, terus ada penyakit autoimun, terus coba dibaca lagi apa itu yang barusan autoimun nama penyakitnya? Gimana Bu? Nama penyakitnya apa barusan yang karena autoimun? Yang karena penyebab karena autoimun? Yang penyebabnya Bu ya? Ya. Oke, sebelum menyebutkan autoimun, kalau diulang lagi kalimatnya, yang bicaranya kalimat terakhir. Diulangi saja lagi kalimat yang terakhir barusan. Penyebab umumnya yang pertama ada alkoholisme kronis, terus ada hepatitis virus, terus ada higadoglasono alkoholiko, terus ada penyakit higadoglason alkoholiko. Oke, yuk terus lanjutkan. Ada paparan memperpanjang racun atau obat-obatan, terus ada trastornos metabolik seperti ya, oke. Ya, intinya berarti itu sirosis berarti itu ada perubahan jaringan ya, perubahan jaringan menjadi jaringan fibrotik gitu ya. Oke, bisa dijelaskan dulu ini yang lainnya, jaringan fibrotik itu apa? Dari hasil mekanisme apa itu jaringan fibrotik itu? Nisa, Ibu izin menjawab. Marisa? Nisa. Oh, Nisa Nurfadila, ya silakan. Iya Ibu. Nah, jaringan fibrotik itu adalah proses atau yang mediasi atau difasilitasi oleh satu sel, khususnya di sel-sel lata. Nah, sel-sel lata itu akan bekerja sel yang berada di antara sinusoid dan hepatosit.
Nah, untuk ruangan sel selata itu ada di ruang perisinusoidal. Nah, kan organ hati itu ada dua pembuluh darah, ada vena porta dan arteri hepatik. Nah, yang akan menyuplai ke hati. Nah, antara vena porta dan arteri hepatik itu akan menjadi sinusoid yang nantinya itu akan meneruskan ke vena sentral. Terus vena porta dan arteri hepatik dan vena sentral itu dilapisi oleh hepatosit di luarnya. Dan ada juga saluran empedu di mana ketiga hal tersebut dari vena porta, arteri hepatik dan saluran empedu itu disebut dengan portal triad. Nah, di mana kalau dalam keadaan sehat dan normal, fungsi utama dari sel selata itu untuk penyimpanan vitamin A dan akan bersifat dorman dan tidak aktif. Nah, ketika terjadi sel hati itu rusak, nah, akan mensekresikan faktor-faktor parenkin yang nantinya akan mengaktifasi sel selata. Nah, ketika diaktifasi, sel selata itu akan melepaskan vitamin A yang disimpannya dan mulai mensekresikan transforming growth factor beta 1 atau TGF beta 1. Nah, ketika TGF itu akan menyebabkan sel selata akan memproduksi kolagen, sedangkan kolagen itu adalah komposisi utama yang membentuk matriks ekstraseluler yang di luar nantinya itu akan menjadi fibrosis yang akan membentuk jaringan parut atau jaringan yang luka. Nah, ketika terjadinya terus bertambah atau terus menumpuk jaringan fibrotik, lama-kelamaan itu penumpukan akan menekan vena porta. Nah, vena porta yang sesuai dengan kasus ini, ketika cedera tidak hanya sekali atau terus-menerus dalam jangka waktu yang panjang, sehingga jaringan parut itu akan membentuk kolagen, akan semakin menumpuk, akhirnya mencapai saat penumpukannya yang dimulai menekan vena sentral dan sinusoid. Nah, dalam keadaan normal, sel selata itu akan memainkan peran penting dalam proses penyembuhan luka. Nah, secara alami, namun ketika sel hati itu rusak terus-menerus, nantinya sel selata akan terus diaktifkan sehingga akan terus menghasilkan kolagen dan faktor yang menyebabkan fibrosis. Sudah, Ibu. Oke, itu yang pembentukan. Jadi akhirnya sel hepat itu dirubah ya, karena dia mengalami infeksi hepatitis D, karena ada peradangan di situ sampai terjadi infeksi, dia kemudian mengalami perbaikan. Tapi ternyata proses perbaikan itu digantikan dengan jaringan fibros atau jaringan fibrotik, dan ternyata akan merubah fungsi. Bisa dijelaskan dulu fungsi hepat itu apa saja? Sri Rahayu, Ibu. Sri Rahayu. Fungsi hepar itu yang pertama ada metabolisme, pengelolaan nutrisi, mengubah karbohidrat, lemak, dan protein menjadi bentuk yang dapat digunakan oleh tubuh. Glikogen menyimpan glikogen yang dapat diubah kembali menjadi glukosa saat dibutuhkan. Lalu ada detoksifikasi, menghilangkan racun dan zat berbahaya dari darah, termasuk alkohol dan obat-obatan, mengubah amonia hasil metabolisme protein menjadi urea yang kemudian diekskresikan oleh ginjal. Lalu ada produksi protein, memproduksi protein plasma seperti albumin. Lalu ada produksi empedu, menghasilkan empedu yang diperlukan untuk emulasi lemak dalam usus dan membantu dalam proses pencernaan. Lalu ada regulasi hormon, mengatur kadar hormon dalam darah melalui metabolisme dan penguraian hormon. Penyimpanan zat, menyimpan vitamin dan mineral seperti vitamin A, D, E, K, dan B12, seperti zat besi dan tembaga. Lalu ada imunitas, mengandung sel-sel imun seperti makrofag yang membantu melawan infeksi dan penyakit. Homeostasis membantu menjaga keseimbangan asam basa dan mengatur kadar glukosa dalam darah. Oke, banyak ternyata. Ada lagi yang selain tadi yang sebutkan? Barangkali dalam literatur yang lain ada yang lebih rinci? Boleh, silakan. Runi, silakan. Dari buku ajaran anatomi fisiologi gangguan sistem pencernaan, hati memiliki berbagai macam fungsi meliputi yang pertama itu fungsi hati sebagai metabolisme karbohidrat, pembentukan, perubahan, dan pemecahan karbohidrat, lemak, dan protein saling berkaitan satu sama lain. Hati mengubah pentosa dan heksosa yang diserap dari usus halus menjadi glikogen. Mekanisme ini disebut glikogenesis. Glikogen lalu
glikogen lalu ditimbun di dalam hati, kemudian hati akan memecahkan glikogen menjadi glukosa. Proses pemecahan glikogen menjadi glukosa disebut glikogenesis. Yang kedua itu fungsi hati glikogenesis. Yang kedua itu fungsi hati sebagai metabolisme lemak. Hati tidak hanya membentuk atau mensintesis lemak, tapi sekaligus mengadakan katabolisis asam lemak. Asam lemak dipecah menjadi beberapa komponen, senyawa 4 karbon atau keton bodies, senyawa 2 karbon, aktif asetat yang dipecah menjadi asam lemak dan gliserol, pembentukan kolesterol, pembentukan dan pemecahan fosfolipid. Lalu yang selanjutnya, fungsi hati yang berhubungan dengan pembekuan darah. Hati merupakan organ penting bagi sintesis protein-protein yang berkaitan dengan koagulasi darah, misalnya pembentukan fibrinogen, protrombin, dan faktor benda asing menusuk terkena pembuluh darah yang akan beraksi adalah faktor ekstrinsik. Bila ada hubungan dengan katup jantung yang akan bereaksi adalah faktor intrinsik. Fibrin harus bersifat ismorer supaya lebih kuat dalam koagulasinya dan ditambah dengan faktor XII, sedangkan vitamin K dibutuhkan untuk pembentukan protrombin dan beberapa faktor koagulasi. Yang selanjutnya, fungsi hati sebagai detoksikasi. Hati adalah pusat detoksifikasi tubuh. Proses detoksikasi terjadi pada proses oksidasi, reduksi, metilasi, esterifikasi, dan konjugasi terhadap berbagai macam bahan seperti zat racun, etanol, overdosis, obat, dan lain sebagainya. Lalu yang selanjutnya, fungsi hati sebagai fagositosis dan imunitas. Sel Kupter merupakan saringan penting bakteri, pigmen, dan berbagai bahan melalui proses fagositosis. Selain itu, sel Kupter juga ikut memproduksi globulin sebagai imun reverse mekanis. Lalu, fungsi hati juga sebagai fungsi hemodinamik. Hati menerima 25% dari cardiac output aliran darah hati yang normal sekitar 1000 sampai 1800 cc per menit. Darah yang mengalir di dalam arteri hepatik sebanyak 25% dan mengalir di dalam vena porta 75% dari seluruh aliran darah ke hati. Lalu fungsi hati yaitu sebagai inaktivasi hormon, yaitu meliputi inaktivasi hormon insulin, glikagon, kortisol, aldosteron, hormon seks, dan hormon tiroid. Lalu produksi panas, hati menggunakan banyak energi, memiliki laju metabolik, dan menghasilkan panas. Hati merupakan organ penghasil panas utama. Yang selanjutnya, sebagai cadangan dan sebagai metabolisme vitamin. Semua vitamin disimpan di dalam hati, khususnya vitamin A, D, E, dan K, menyimpan glikogen, zat besi, dan kuprum, serta beberapa vitamin yang larut air atau vitamin B12. Lalu yang terakhir itu sebagai sekresi empedu. Hepatosit mensintesis empedu dari darah dan arteri yang tercampur di sinusoid. Sekresi ini meliputi garam empedu, pigmen empedu, dan kolesterol. Ya. Ibu. Oke, ya sudah sangat lengkap. Terus menjelaskan itu tadi mekanismenya. Oke, pada pasien ini kenapa bisa sampai turun HB-nya mencapai 84 padahal dia riwayatnya baru 8 jam yang lalu. Ada keluhan BAB dan muntah darah hanya 1 kali, gitu ya, dan itu hanya setengah gelas juga kan gitu ya. Nah, kok bisa sampai hanya 84 HB-nya? Dari mana saja itu faktor-faktor yang menyebabkan HB-nya menjadi turun pada pasien dengan sirosis hepatis? Ibu Najma izin. Ya, Najma, silakan. Ibu, jadi hemoglobin turun itu disebabkan oleh pendarahan yang pada sirosis hati ini sering disebabkan oleh pecah varises esophagus, ulcus pepticum, ataupun hemoroid. Pendarahan ini itu menyebabkan kehilangan darah akut sehingga
kadar hemoglobin itu menurun. Nah, selain itu juga pada pasien sirosis hati ini sering mengalami gangguan penyerapan zat besi dan juga vitamin B12 akibat dari disfungsi saluran pencernaan yang berkontribusi pada terjadinya anemia kronis. Kemudian ditambah lagi dengan fungsi sumsum tulang yang mana fungsinya itu untuk produksi sel darah merah yang dapat terganggu akibat pembesaran limpa yang sering terjadi pada sirosis akibat hipertensi portal. Nah, limpa yang membesar itu akan menyaring sel darah merah lebih cepat dari normal dan akan parah kondisi dari anemianya. Segitu, Ibu. Oke, ada lagi faktornya apa lagi yang menyebabkan HB-nya rendah? Selain tadi oleh karena perdarahan, kemudian oleh karena hepar menghasilkan zat besi dan vitamin B12, dan yang lain? Dani, silakan. Dani, sorry. Ya Bu, penurunan HB pada pasien sirosis dapat disebabkan oleh pendarahan akibat varises kerongkongan, pecahnya varises. Salah satunya komplikasi serius sirosis adalah pembentukan varises esofagus. Ketika varises ini pecah, dapat terjadi pendarahan yang signifikan mengakibatkan penurunan kadar hemoglobin. Demikian menunjukkan bahwa ada hubungan antara derajat varises esofagus dan penurunan kadar hemoglobin, di mana semakin berat derajat varises, semakin rendah kadar hemoglobin. Terus ada hipertenesme, pembesaran limpa. Sirosis dapat menyebabkan hipertensi portal yang sering mengakibatkan pembesaran limpa atau splenomegali. Pembesaran ini mengakibatkan mendokumentasikan sel darah merah atau eritrosit di limpa yang berkontribusi pada penurunan jumlah eritrosit dan kadar hemoglobin dalam darah. Terus ada anemia, defisiensi besi, kekurangan zat besi. Di harus mundur dulu. Bagaimana mekanisme pembentukan sel darah merah? Apa peran dari hepar untuk pembentukan sel darah merah ini? Ibu Nisa. Oke, fisiologi hematopoiesis pembentukan sel darah merah. Nisa, Ibu izin menjawab. Nisa, ya silakan. Untuk pembentukan sel darah merah, kan dari siklus hidup sel darah merah itu ada siklus hidup eritrosit. Nah, untuk pembuluh darah yang berisi sel darah merah itu adalah yang matang kan, tetapi sel itu kan bertanggung jawab untuk mengangkut oksigen ke seluruh tubuh. Tapi dari sel darah merah itu berasal semuanya muncul dari sumsum tulang. Nah, jadi sel darah merah itu berasal dari sel induk dalam sumsum tulang. Eritropoiesis adalah istilah untuk digunakannya sintesis eritrosit atau produksi sel darah merah. Nah, produksi hemas sel induk dapat berdiferensiasi menjadi proeritroblas dan kemudian eritroblas awal mensintesis ribosom, dan ini penting karena dari awal melalui ledakan menjadi eritroblas akhir. Nah, ribosom mensintesis banyak hemoglobin sehingga kita memiliki akumulasi hemoglobin. Nah, hemoglobin adalah molekul dalam sel darah merah yang sebenarnya membawa oksigen sehingga sampai akhir. Nah, kemudian dapat berkembang menjadi sel blast normal, dan sel blast normal sudah mengandung semua hemoglobin. Nah, sel blast normal kemudian akan menjadi retikulosit. Nah, retikulosit kehilangan nukleusnya namun belum menjadi sel darah merah. Nah, retikulosit sebenarnya tinggal di sumsum tulang.
selama beberapa hari sebelum memasuki sirkulasi, dan sekali masuk ke dalam sirkulasi, retikulosit setelah sekitar 1 sampai 2 hari atau 24 sampai 48 jam akan matang dan menjadi eritrosit. Nah, eritrosit adalah sel darah merah yang beredar dan akan membawa oksigen akan tetapi eritrosit itu tidak beredar di tubuh selamanya, akan tetapi ada masanya sekitar 120 hari. Nah, ketika sudah tua atau rusak, ketika harus dibuang, pembuangan sel darah merah. Nah, terjadi di 3 organ. Yang pertama ada limpa, hati, dan sumsum tulang. Nah, untuk yang pertama ada limpa. Nah, di dalam limpa itu kita memiliki makrofag, dan makrofag itu akan menelan eritrosit yang sudah tua dan akan menghancurkan. Nah, ketika sel darah merah yang lama akan dipecah, akan mendapatkan banyak hemoglobin. Nah, hemoglobin kemudian dapat dipecah lebih lanjut menjadi globin dan komponen hemnya. Nah, globin kemudian dipecah menjadi asam amino dan hem dipecah menjadi 2 produk. Yang pertama ada bilirubin yang pada dasarnya ada zat besi. Nah, makrofag ini tidak hanya ditemukan di limpa tetapi ditemukan juga di hati dan di tulang. Dan mereka melakukan hal yang sama. Nah, sebagian besar produk pemecahan sel darah merah didaur ulang. Jadi kayak asam amino akan masuk kembali ke sirkulasi dan kemudian akan melakukan perjalanan ke sumsum tulang untuk digunakan dalam eritropoiesis lagi. Dan produksi sel darah merah, zat besi dan bilirubin juga memiliki fungsi yang sama. Nah, sehingga zat besi tidak dapat benar-benar melakukan perjalanan dalam darah begitu saja, sehingga harus melekat pada transporter dan zat besi yang memperoleh transporter zat besi dari hati yang dikenal sebagai transferin. Dan dengan cara inilah zat besi kembali ke sumsum tulang untuk di eritropoiesis. Bilirubin kembali ke hati baik melalui transporter albumin, tetapi pada dasarnya albumin itu berakhir di hati. Nah, bilirubin memiliki beberapa fungsi. Sebagian besarnya bilirubin sebenarnya disekresikan dan dikeluarkan melalui sistem empedu. Nah, sehingga bilirubin itu akan masuk ke empedu dan kemudian akan disekresikan ke duodenum usus halus, dan ini juga melalui saluran empedu sehingga bilirubin dikeluarkan dalam feses atau diserap kembali dan dikeluarkan melalui urin. Nah, terus ketika kita makan, beberapa nutrisi ini penting untuk produksi sel darah merah. Nah, ketika diserap, 1 usus sehingga nutrisi yang diserap untuk eritropoiesis termasuk asam amino, monosakarida, lipid, vitamin B12, asam folat, dan zat besi, dan semua itu akan digunakan dalam eritropoiesis. Nah, karena kita membutuhkannya untuk membuat sel darah merah, dan fungsi utama sel darah merah itu untuk mengangkut oksigen ke jaringan. Nah, jadi satu hormon atau faktor penting yang mempengaruhi eritropoiesis pada saat hipoksia yaitu ketika mengalami penurunan kadar oksigen. Nah, akan merangsang ginjal untuk memproduksi hormon penting yang disebut eritropoietin. Dan eritropoietin adalah hormon yang sangat penting dalam eritropoiesis karena ia akan merangsang eritropoiesis, dan jadi ketika mengalami gagal ginjal tidak akan mampu menghasilkan eritropoietin sehingga akan mengalami anemia. Sudah, Ibu. Ya. Oke, baik. Berarti itu tadi tahapan-tahapan perkembangan dari mulai sel induk yang ada di sumsum tulang merah kan gitu ya. Kemudian nanti berkembang menjadi eritrosit. Ternyata untuk menjadi matang itu awalnya adalah harus ada di sumsum tulang merah dulu. Gitu ya. Jadi tahapan dari sel stem hematopoiesis atau sel puncak, atau disebut juga nanti ada sel induk. Nah, jadi itu akan berubah menjadi sel untuk cikal bakal eritrosit, tapi dia harus dipicu dulu oleh eritropoietin. Kemudian tadi katanya sebutkan kalau untuk perkembangan mematangkan dari sel induk, kemudian menjadi nanti proeritroblas, menjadi eritroblas, menjadi retikulosit, itu ternyata butuh nutrisi ya. Kalau untuk pembentukan HB, mulai pembentukan HB itu dimulai tahapan mana dan dia membutuhkan nutrisinya apa saja? Sama tidak dengan pembentukan pematangan eritrosit? Ya, Rani silakan. Untuk
pembentukan sel darah merah dan Hb, yaitu vitamin yang dibutuhkan untuk pematangan sel darah merah adalah vitamin B12, asam folat, dan vitamin C. Elemen yang membantu dalam pembentukan hemoglobin yaitu zat besi, amino, asam, vitamin B12, asam folat atau vitamin B9, enzim, hormon, dan eritroprotein atau EPO, dan kondisi oksigen. Oke, berarti itu nanti ada yang beririsan seperti vitamin B12 dan zat besi, itu dibutuhkan oleh kedua proses, ya, satu proses pematangan sel darah merah, satu pembentukan hemoglobin, begitu ya. Nah, tapi ada juga nanti ada yang tidak digunakan oleh, atau sebagian besar dia hanya digunakan oleh hemoglobin saja, seperti asam amino. Asam amino dia sebagian besarnya adalah untuk pembentukan hemoglobin. Di pematangan eritrosit juga mungkin asam amino itu juga digunakan, tapi tidak sebanyak untuk pembentukan hemoglobin. Sementara tadi sudah dijelaskan fungsi hepar adalah dia menyimpan vitaminnya apa saja katanya. Salah satu fungsi hepar itu menyimpan vitamin apa? B12. Ada vitamin B12, terus apa lagi? Vitamin A, D, E, dan Vitamin A, D, terus apa lagi? Apalagi yang mendukung untuk pembentukan sel darah merah? Tadi IC dulu. Ternyata itu semua ada disimpan di dalam hepar. Untuk mendukung pembentukan sel darah merah itu ternyata nutrisinya, zat nutrien itu semua disimpan di dalam hepar. Yang sekarang yang sudah Anda jelaskan tadi bahwa pada pasien sirosis, selnya karena dari hasil proses peradangan terkena, kalau diriwayat dari kasus ini dia hepatitis ya, hepatitisnya B juga. Kalau disebut hepatitis B itu namanya dia termasuk kategori hepatitis ganas, gitu ya. Jadi ketika dia terinfeksi maka dia terjadi perubahan menjadi jaringan parutnya sangat cepat, gitu ya. Nah, jadi makanya Anda pada saat sebelum masuk rumah sakit dilakukan imunisasi hepatitis B karena memang itu lebih ganas penularannya dari HIV. Kalau HIV untuk cairan tertentu bisa menular, tapi kalau hepatitis B dari keringat pun ya, dari hasil penelitian masih diperdebatkan benar nggak dari keringat, tapi tetap yang namanya cairan tubuh yang keluar itu melalui keringat pun menjadi indikasi salah satu media untuk penularan hepatitis B. Saking bahayanya, maka Anda harus diimunisasi ketika sebelum masuk rumah sakit, gitu ya. Dan jangan lupa selalu kontak pada saat bertemu dengan pasien, meskipun hanya memandikan, mengganti linen, tetap harus menggunakan handscoot pada pasien seperti ini. Oke. Nah sekarang sudah terjawab bahwa pasien ini kenapa HB-nya rendah. Kemudian kalau dari faktor pembekuan, adakah permasalahan dari faktor pembekuan apa saja yang akan menjadi bermasalah pada pasien ini? Padahal pasien ini perdarahan, ada kemungkinan nanti perdarahan sulit tadi dihentikan perdarahannya. Faktor pembekuan apa saja yang dibentuk di hepar? Pembukaan apa? Koagulasi. Makanya tadi hepar itu akan mengatur atau meregulasi faktor pembekuan. Bisa dijelaskan? Ibu Dea izin menjawab. Iya, silakan ya. Untuk faktor pembekuan ini, yang pertama ada faktor 1 atau fibrinogen yang merupakan prekursor fibrin yang penting dalam pembentukan pembekuan darah. Yang kedua ada faktor protrombin, yaitu prekursor untuk trombin yang berperan dalam konversi fibrinogen menjadi fibrin dalam proses pembekuan. Yang ketiga itu ada prokonvertin, yaitu memulai jalur koagulasi ekstrinsik dengan aktivasi tromboplastin. Yang keempat yaitu Christmas faktor, yaitu bagian dari jalur koagulasi intrinsik yang berperan dalam pembentukan trombin. Yang kelima yaitu Stuart power factor yang memungkinkan konversi protrombin menjadi trombin yang terlibat dalam pembentukan pembekuan darah. Yang keenam yaitu faktor
Faktor 11 terlibat dalam jalur koagulasi intrinsik. Yang ketujuh yaitu faktor Hegeman faktor yang melalui jalur koagulasi intrinsik penting dalam pembentukan pembekuan darah. Jadi fungsi hati dalam sintesis faktor-faktor pembekuan ini sangat penting karena gangguan fungsi hati seperti yang terjadi pada sirosis hepatis dapat menghambat produksi faktor-faktor ini yang berisiko menyebabkan gangguan pembekuan darah, misalnya perdarahan mudah atau koagulopati. Jadi pasien-pasien sirosis selain nanti dia akan mengalami pecah pembuluh darah, tapi dia juga akan berisiko tidak mudah untuk mengalami bekuan. Karena memang faktor-faktor pembekuan di heparnya juga tidak diproduksi, ya, karena kondisi sel hepar yang sudah berubah menjadi jaringan parut. Kalau tadi vitamin D3 itu dia berperan untuk faktor pembekuannya itu di mana dia? Bagaimana metabolisme vitamin D3 sampai terjadi aktif itu? Ada perannya itu di hepar dan ada perannya juga di ginjal. Bagaimana metabolisme vitamin D itu? Aktifnya memang nanti di ginjal, tapi dia ada peran juga di hepar. Jadi hepar itu lebih banyak berperannya secara tidak langsung, itu homeostasis itu ya. Ya, Maulana, silakan. Maulana. Metabolisme vitamin D di hati adalah salah satu langkah penting dalam aktivasi vitamin D sehingga dapat digunakan oleh tubuh untuk fungsi biologisnya, terutama dalam pengaturan kalsium dan fosfor. Berikut adalah menjelaskan prosesnya. Yang pertama ada proses awal sintesis atau asupan vitamin D3. Asal vitamin D3 atau yang pertama adalah sintesis kulit. D3 dihasilkan dari 7 dehidrokolesterol di kulit melalui paparan sinar ultraviolet B. Terus ada asupan dari makanan, diperoleh dari sumber makanan ikan berlemak, minyak ikan, hati sapi dan semen. Setelah diserap dari makanan atau diproduksi di kulit, vitamin D3 diangkat ke dibanding protein DPB. Terus ada konversi vitamin D3 di hati. Enzim yang terlibat hidroksilasi pertama oleh enzim 25 hidroksilase yang mengubahnya menjadi 25 hidroksivitamin D3. Terus ada hidroksivitamin D3. Itu kan jadi 1,25 ya? Ya, 1,25. Yang dari 25 menjadi 1,25, oke? Ya, Ibu. Ya. Ada distribusi ke ginjal. Nah, setelah diproses di hati, diangkut melalui darah ke ginjal untuk mengangkat lebih lanjut di ginjal. Diubah menjadi 1,25 dehidroksivitamin D3 atau kalsitriol yang merupakan bentuk aktif vitamin D. Proses dikatalisis oleh enzim. Terus ada peran vitamin D aktif. Nah, vitamin D aktif berfungsi untuk mengatur kadar kalsium dan fosfor. Yang pertama meningkatkan penyerapan kalsium dan fosfor di usus. Terus yang kedua ada mengatur pelepasan kalsium dari tulang bila diperlukan. Terus yang kedua mendukung kesehatan tulang, mencegah penyakit seperti osteomalacia pada dewasa dan rakitis pada anak-anak. Oke, berarti itu untuk membantu penyerapan kalsium. Jadi ternyata untuk menyerap Anda minum susu yang mengandung kalsium gitu ya, atau nanti makanan yang mengandung kalsium tinggi, nggak bisa diserap di usus, ya, kalau tidak ada fasilitatornya, difasilitasi oleh hidroksi, kalau kalian 1,25 hidroksi oleh kalsiferol atau kalsitriol, ya. Nah, gimana metabolismenya itu barusan sudah dijelaskan, ya, bahwa vitamin D
tiga yang kita minum, yang kita makan dari asupan, ternyata tidak bisa langsung berfungsi. Dia harus disimpan dulu di jaringan adiposa atau di sel lemak, gitu ya. Barulah nanti dia akan mulai aktif kalau terkena sinar ultraviolet. Jadi kalau Anda selalu terpapar sinar matahari, sinar ultraviolet D terutama gitu ya, itu barulah nanti akan mengaktifkan, mengeluarkan vitamin D yang belum aktif masuk ke HEPA. Barulah di HEPA nanti akan dirubah menjadi 25 hidroksikolkalsiferol. Itu baru itu baru untuk pencetus aktivasi, belum aktif gitu ya, tapi tetap ada peran dari HEPA. HEPA mengaktifasi vitamin D3 menjadi hidroksikolkalsiferol atau hidroksi vitamin D atau hidroksikalsitriol. Namanya beda-beda di setiap literatur gitu ya. Tapi itu yang jelas nanti dirubah vitamin D3 itu menjadi semi aktif atau dia nanti akan menstimulasi ginjal untuk mengaktifasi. Ya, dari HEPA dirubah menjadi 25 hidroksikolkalsiferol, kita nanti masuk ke ginjal. Barulah nanti di ginjal akan diaktifasi membentuk vitamin D3 aktif, yaitu namanya 1,25 hidroksikolkalsiferol atau kalsitriol atau dihidroksi vitamin D. Istilah-istilahnya seperti itu nanti ya. Nah, makanya nanti ginjal itu dia menghasilkan beberapa hormon gitu ya. Ada satu yang barusan vitamin D gitu ya, atau yang 1,25 dihidroksikolkalsiferol. Barulah dia nanti akan dialirkan ke usus. Ngapain? Dia jadi pagar ayu ya, atau jadi penyanggut untuk kalsium yang sudah siap yang ada di usus, baru dia bisa diabsorpsi kalau ada 1,25 dihidroksikolkalsiferol. Jadi orang yang asupan makanan kalsiumnya tinggi atau minum kalsiumnya tinggi tapi tidak terpapar sinar matahari atau juga tidak beraktivitas, tidak berolahraga, maka itu nanti tidak akan mudah untuk penyerapan gitu ya. Jadi kan hanya angkutan dari tulangnya keluar gitu ya, makanya akhirnya akan terjadi apa tadi katanya osteoporosis atau osteomalacia. Oke, nah ternyata nanti Anda akan lihat pada pasien-pasien sirosis hepatitis, lihat massa tulangnya menjadi kecil. Kalau dia perdarahan tidak mudah membeku, ketika dia terjadi hematemesis, misalnya muntah darah, maka dia bisa sampai berhari-hari mengalami perdarahan di via NGT-nya nanti pada satu fase. Ya, ternyata salah satu faktornya adalah karena dia kekurangan kalsium oleh karena tidak diaktifkan vitamin D3. Terus ternyata ada 4 faktor juga tadi tuh, faktor pembekuan, bagaimana yang CRISPR-X-nya ya, kemudian nanti pembentukan protein jadi fibrinogen juga terhambat karena tidak ada faktor-faktor yang bisa merubah yang harusnya dihasilkan oleh HEPA. Oke. Nah, itu harus jadi catatan karena nanti Anda mungkin gitu ya ketemu dengan pasien-pasien yang sirosis pada saat dirawat di rumah sakit. Berarti kita akan menemukan gambaran pasiennya. Satu, pasiennya dia mengalami anemi, kemudian dia juga mengalami hematemesis, melesa muntah darah dan BAB darah. Kemudian dia juga mungkin mengalami perdarahan yang lama, tak kunjung berhenti perdarahannya gitu ya. HB-nya turun drastis. Oke, boleh dijelaskan juga pada pasien ini kenapa bisa sampai asitasi? Udin juga ekstremitasnya sampai ada berapa katanya? Udinnya? Yuk, silakan. Nisa, Ibu. Oke, Nisa. Iya. Karena tadi udah dijelasin tentang fibrosisnya itu Bu ya, dan terus kalau misalkan lama kelamaan fibrosisnya itu akan menumpuk. Nah, itu akan menekan vena porta. Nah, pada kasus ini kan cedera yang tidak hanya sekali tapi akan terus menerus dalam jangka waktu yang panjang, sehingga jaringan parut itu akan terbentuk kolagen dan akan makin menumpuk, akhirnya mencapai saat penumpukan yang mulai menekan vena sentral dan sinusoid. Dalam keadaan normal, sel lata itu akan memainkan peran penting dalam proses penyembuhan luka secara alami. Namun, ketika sel hati luka terus-menerus, tentunya sel lata itu akan diaktifkan sehingga terus-menerus menghasilkan kolagen dan faktor-faktor yang menyebabkan fibrosis. Nah, ketika vena sentral dan sinusoid itu semakin tertekan, tentunya cairan yang terdapat di sinusoid itu akan mengalami tekanan yang sama sehingga nantinya akan meningkatkan tekanan di sinusoid. Nah,
atau dapat menyebabkan terjadinya intrasinusoidal atau hipertensi porta. Nah, kondisi di mana tingginya tekanan darah di vena porta. Nah, vena porta itu akan mengangkut darah dari gastrointestinal yang kaya akan nutrisi dan senyawa-senyawa yang akan didetoksifikasi oleh hati. Nah, tekanan yang tinggi akan berpotensi mengakibatkan terdorongnya cairan yang ada di sinusoid yang terdapat di pembuluh darah terdorong ke jaringan karena meningkatnya tekanan di sinusoid. Nah, bukan hanya ke jaringan, nantinya akan melewati jaringan-jaringan sehingga menuju ke ruang yang terbuka seperti rongga peritoneum yang paling dekat di hati. Dan kelebihan cairan di peritoneal inilah yang menyebabkan asites. Ada faktor lain kenapa pasien bisa sampai bengkak, bisa asites? Selain oleh karena tadi ada peningkatan tekanan vena porta yang menyebabkan perpindahan cairan, berarti akan terjadi di situ peningkatan tekanan hidrostatik, ya. Tekanan airnya tinggi di vena porta, berpindah cairannya. Oke, sekarang oleh karena faktor apa lagi? Dia bisa mengalami asites. Ya, siapa nih? Vicky mau coba Ibu ya. Vicky. Penyebab asitesnya yang tadi kan udah tekanan portanya tinggi. Terus di sini mungkin dari peradangan dan infeksinya juga. Jadi ini tuh dapat meningkatkan produksi cairan peritoneal dan berkontribusi pada asitesnya. Terus kondisi jantungnya juga kan pasiennya sesak nafas dan edema. Jadi pasien juga menunjukkan adanya masalah jantung seperti gagal jantung kongestif yang dapat memperburuk akumulasi cairan di rongga perut. Terus yang untuk edemanya karena hipoproteinemia, terus dari riwayat hepatitis B-nya juga, sama retensi cairan. Udah Ibu. Oke, kenapa kalau dari hipoproteinemia memang gimana? Ceritanya bisa sampai udik. Kan pasien tuh menunjukkan kadar albuminnya rendah 2,1. Terus mengindikasikan hipoproteinemia. Kadar albumin rendah itu dapat menyebabkan penurunan tekanan onkotik dalam pembuluh darah, sehingga cairan bocor ke jaringan interstisial yang mengakibatkan edema pada ekstremitas. Oke, berarti ada satu oleh karena peningkatan tekanan hidrostatiknya di vena porta, ya. Yang kedua oleh karena penurunan tekanan osmotik koloid atau tekanan onkotik karena menurunnya albumin, karena tadi fungsi heparin yang harusnya sintesis protein plasma kan gitu ya, tapi karena berubah jadi jaringan kolagen atau parut, tidak terbentuk sintesis proteinnya, jadi tidak terbentuk albumin pada pasien ini kan gitu ya. Oke, bisa dijelaskan tentang tadi katanya untuk keseimbangan cairan, peran heper untuk menyeimbangkan cairan, ada nggak pengaruhnya kenapa UDI bisa oleh karena faktor itu? Jadi tolong jelaskan dulu peran heper dalam keseimbangan cairan dan elektrolit dan juga tekanan darah ya. Berapa nih tekanan darahnya berapa nih? 90 nih pasiennya. Yuk silakan. Yang tadi Ibu yang retensi cairannya. Iya, peran dari HEPA dalam menyeimbangkan cairan dan elektrolit itu bagaimana mekanismenya? Oh iya, Ibu Dea izin menjawab. Dea, silakan. Ya, untuk peran hati atau hepar untuk keseimbangan cairan ini melalui beberapa mekanisme utama. Yang pertama itu ada produksi albumin. Hati ini memproduksi albumin yang merupakan protein plasma utama. Albumin berperan dalam menjaga tekanan onkotik atau oncotic pressure darah yang membantu menahan cairan di pembuluh darah. Penurunan produksi albumin seperti yang terjadi pada sirosis hepatis menyebabkan penurunan tekanan onkotik yang berkontribusi pada penumpukan cairan di luar pembuluh darah seperti asites. Yang kedua ini karena regulasi volume darah dan tekanan darah. Hati ini berperan dalam regulasi volume darah dan tekanan darah dengan mengatur pelepasan hormon seperti angiotensin dan aldosteron. Angiotensin dan aldosteron mempengaruhi retensi natrium dan air yang berdampak pada keseimbangan cairan tubuh. Nah, kerusakan hati pada sirosis mengganggu mekanisme ini yang menyebabkan retensi cairan dan meningkatkan resiko asites pada pasien di sini. Yang ketiga ada pemusnahan hormon dan senyawa berlebih. Hati juga berperan dalam metabolisme hormon dan senyawa lain seperti estrogen dan aldosteron yang mempengaruhi keseimbangan cairan.
Pada sirosis, fungsi ini terganggu sehingga terjadi penumpukan estrogen dan aldosteron yang menyebabkan retensi natrium dan air berkontribusi pada asid tes. Yang keempat ini ada pengaturan elektrolit, di mana hati berperan dalam metabolisme dan keseimbangan elektrolit seperti natrium, kalium, dan magnesium. Kerusakan hati pada sirosis mempengaruhi pengaturan ini yang dapat mengakibatkan retensi natrium dengan air berkontribusi pada pembentukan asid tes. Sudah itu. Oke. Oke, berarti tadi satu oleh karena ada pengaturan dari tekanan osmotik dari albumin atau tekanan narkotik albumin. Yang kedua oleh karena RA sistem ya. Dan yang ketiga itu yang dijelaskan. Tadi yang RA sistem bisa jelaskan dulu itu RA sistem itu dari mana dari alami dan pemicunya apa? Apakah itu langsung heparin yang bergerak atau yang secara langsung mengendalikan atau bagaimana tuh? Yang renin, angiotensin, aldosteron. Ibu izin menjawab Ibu Nisa. Ya, yes. Nah kan renin itu sudah dihasilkan dan akan bertemu dengan angiotensinogen yang diproduksi oleh hepar yang kemudian akan berubah angiotensinogen menjadi angiotensin 1. Angiotensin 1 ini akan bersirkulasi di pembuluh darah sampai pada akhirnya tiba di paru-paru. Nah, ketika di paru-paru, di bagian kapiler paru, angiotensin 1 akan bertemu dengan angiotensin converting enzyme. Nah, angiotensin converting enzyme ini diproduksi oleh endotel kapiler paru. Pada akhirnya angiotensin 1 akan berubah menjadi angiotensin 2. Angiotensin 2 yang memiliki efek yang akhirnya akan meningkatkan tekanan darah. Nah, bagaimana kalau cara yang pertama adalah untuk mengaktifasi saraf otonom simpatis. Nah, dia akan mensimulasi simpatis, norepinefrin, neurotransmitternya akan semakin banyak lagi yang kemudian akan ke glandula supraretal. Dia akan mensimulasi disekresikannya aldosteron. Suprarenal. Dia akan suprarenal. Dia akan mensimulasi disekresikannya aldosteron. Aldosteron ini akan berefek pada tubulus ginjalnya. Bagaimana efeknya? Jadi kalau tubulus ginjal ketika aldosteron itu akan masuk, menempel di sebuah reseptor. Nah, menempelnya aldosteron pada reseptor yang ada di dalam sel tubulus ginjal mengakibatkan sebuah proses stimulasi ekspresi, gen stimulasi transkripsi, dan translasi gen yang ditranskripsi dan ditranslasi itu akan menghasilkan sebuah protein channel. Nah, protein channel ini akan seperti natrium dan kalium. Natrium yang ada di tubulus, yang ada di lumen tubulus itu akan semakin banyak direabsorpsi karena channel-channel yang ada di tubulus ini semakin banyak. Nah, channel natrium dan kalium itu semakin banyak diproduksi sehingga reabsorpsi natrium semakin tinggi dan ditukar dengan kalium. Akan natrium dan natrium itu akan masuk ke sel tubulus ke pembuluh darah. Nah, kalium itu akan dikeluarkan dan natrium ketika direabsorpsi dia juga akan mengikat air, maka volume darah akan bertambah akibat dari reabsorpsi natrium yang membawa air. Nah, volume bertambahnya maka tekanan akan meningkat. Kemudian dia akan langsung berefek ke pembuluh darah, disebut vasokonstriksi. Kalau vasokonstriksi pembuluh darah, ruangan yang tadinya lebar akan diperkecil, bahkan volumenya itu akan ditambah karena penyerapan natrium. Dan kalium tekanan di ruang itu akan semakin besar juga. Nah, angiotensin 2 ini akan berefek di hipotalamus, dia akan berefek akan merasakan rasa haus. Nah, kemudian akan berefek juga di granula pituitari hipofisis posterior, mensimulasi yang dihasilkannya ADH. Nah, ADH ini akan mereabsorpsi air H2O sehingga pentingnya itu lebih pekat karena air itu akan dihemat, tidak akan dibuang-buang, supaya air itu akan direabsorpsi karena tubuh sedang dalam kondisi hipotensi karena volume mempengaruhi tekanannya. Udah, Ibu. Oke, berarti dia berawal dari ginjal tadi ya. Oke, jadi ginjal yang mengaktifkan dulu renin. Kalau renin itu bisa diaktifkannya karena faktor apa? Kenapa dia tiba-tiba keluar ya dari juxtaglomerulosnya di ginjal? Ada faktor pemicu kan?
Kalau tadi katanya hematopoiesis, pembentukan sel darah merah di sumsum tulang merah, itu dipicu pembentukannya oleh karena hipoksia. Ketika tubuh dalam keadaan kekurangan oksigen, apapun penyebabnya, entah kekurangan oksigen karena penyakit, entah karena kita sedang stres, entah karena kita sedang berada di daerah yang tekanan tinggi seperti di pegunungan, itu menyebabkan kekurangan oksigen. Maka sumsum tulang merah langsung dia melakukan pembentukan sel darah merah. Sekarang renin ini diproduksi oleh ginjal. Kenapa dia bisa sampai diproduksi diaktifkan? Peran darah turun. Izin menjawab izin, Bu. Ibu. Vicky? Ya, jadi pelepasan renin itu dapat dipicu oleh beberapa faktor. Yang pertama, karena penurunan tekanan darah. Baroreseptor yang di ginjal itu mendeteksi penurunan tekanan darahnya dan merangsang pelepasan renin. Terus yang kedua, kadar natriumnya itu rendah. Penurunan natrium yang terdeteksi oleh makula densa juga memicu sekresi renin. Terus yang ketiga, ada aktivasi sistem saraf simpatik. Stimulasi saraf simpatik ini dapat meningkatkan pelepasan renin sehingga respon terhadap stres atau aktivitas fisik. Udah, Ibu. Oke. Jadi nanti banyak faktor kenapa bisa sampai. Oke, ada tambahan? Dani, silakan. Yang ketiga, penurunan konsentrasi natrium atau NaCl pada makula densa atau sel-sel makula densa di tubulus distal ginjal mendeteksi konsentrasi natrium yang rendah. Ketika kadar NaCl menurun, makula densa mengirimkan sinyal untuk merangsang pelepasan renin dari sel-sel juxtaglomerulus atau proses ini melibatkan sintesis proglandin atau E2 dan nitrik oksida atau NO yang meningkatkan sekresi renin. Dari NaCl, dari natrium yang rendah. Hanya dari natrium yang rendah. Oke, yang tadi malah 3 faktor ini ya pemicunya. Hanya dari natrium yang rendah saja. Ibu mau izin menambahkan. Oke, sama kan konsepnya. Dari semua literatur hanya baru ada 3 yang memunculkan kenapa renin bisa sampai diaktifasi. Oke, lihat pada pasien ini. Tekanan darahnya hanya 90. Artinya pada pasien ini dia mengalami hipotensi. Berarti ini memenuhi syarat untuk mengaktifasi renin kan? Oke. Terus yang kedua, coba pada pasien ini dia volumenya meningkat. Tapi volumenya ada di mana? Adakah ini belum dihitung dari oksigennya ya? Belum dihitung cardiac output. Ada yang sudah menghitung cardiac output berapa dia? Pasien ini cardiac outputnya normal nggak? Kalau cardiac outputnya rendah, maka itu yang akan menyebabkan pemicu peningkatan aktivasi renin di ginjal. Oke, tapi kan permasalahannya ketika renin diaktifasi, harusnya dia nanti akan berubah apa katanya di EPAR? Akan Kalau secara fisiologis dia akan berubah apa di EPAR? al S yang tadi Mengubah apa di EPAR? Renin itu? enzim Angiotensin bukan, Ibu. Dibacakan. Jangan nanya ke ibu. Dibacakan. Kalau sudah nemu referensinya jangan nanya lagi ke ibu. Dibacakan biar teman-temannya terrefresh lagi. Renin mengubah angiotensinogen atau prekursor angiotensin yang diproduksi oleh hati menjadi angiotensin 1. Angiotensin adalah hormon yang menyempitkan pembuluh darah. Angiotensin 1 diubah menjadi angiotensin 2. Angiotensin 2 ini mempersempit pembuluh darah dan merangsang pelepasan aldosteron. Oke, jadi renin mengubah apa di EPAR? Angiotensin. Baca lagi. Bukan itu.
Baca yang tadi, yang benarnya yang tadi dibaca dari buku, bukan yang dijawab sama mengubah apa? Merubah angiotensinogen Angiotensinogen menjadi angiotensin 1. menjadi angiotensin 1. Ya, kata per katanya harus paham. Kalau yang namanya di buku kedokteran, kata per kata itu akan berbeda. Ada yang namanya glikogen, ada yang namanya glukagon, glikogenolysis, kan nanti ada glikogenesis, beda-beda itu maknanya ya. Nah, sama ini angiotensinogen. Jadi renin yang sudah beredar di pembuluh darah nanti akan masuk ke hepan. Dia bertugas untuk merubah angiotensinogen menjadi angiotensin 1. Kemudian nanti angiotensin 1 beredar lagi di pembuluh darah keseluruhan, masuk ke paru-paru. Dirubah jadi apa? Berubah jadi apa angiotensin 1? Angiotensin 2. Angiotensin 2 dibantu oleh apa? Gimana di berubahnya? Nah, ketika angiotensin 1 itu kan bersirkulasi di pembuluh darah dan pada akhirnya akan di paru-paru. Nah, ketika di paru-paru itu akan di bagian kapiler paru, angiotensin 1 itu akan bertemu dengan angiotensin converting enzim, dan angiotensin converting enzim itu akan diproduksi oleh endotel kapiler paru, dan pada akhirnya angiotensin 1 akan berubah menjadi angiotensin 2. Angiotensin 1 ketika nanti masuk ke dalam sirkulasi paru-paru, kemudian nanti akan dirubah menjadi angiotensin 2 dibantu oleh ACE, angiotensin converting enzim. Jadi itu ada enzim untuk mengubah angiotensin. Ya, jadi nanti ada berapa organ berarti yang bisa yang berperan menyeimbangkan cairan dan tekanan darah? Ada ginjal, ada hepat, kemudian ada paru-paru. Jadi itu semua saling menstimulasi, termasuk tadi seperti vitamin D3. Kalsium yang kita minum baru akan diabsorpsi di usus kalau ada vitamin D3 aktif. Bagaimana tadi metabolisme vitamin D3 aktif? Vitamin D3 yang kita makan atau kita minum itu akan masuk ke dalam jaringan adiposa atau sel lemak. Baru akan terurai ke dalam pembuluh darah kalau dia terpapar sinar ultraviolet. Kemudian ketika sudah beredar di pembuluh darah masuk ke hepar. Tuh, jadi ada jaringan lemak, ada hepar gitu ya. Baru masuk ke hepar. Di hepar nanti akan dirubah menjadi 25 hidroksikolekkalsiterol. Kemudian beredar lagi ke pembuluh darah sistemik masuk ke ginjal. Di ginjal akan dirubah menjadi 1,25 dihidroksikolekkalsiterol. Kemudian masuk ke usus, ke sirkulasi di usus. Barulah di situ nanti akan berperan untuk mengikat atau membungkus kalsium. Kalsium baru bisa diabsorpsi kalau ada bantuan dari 1,25 dihidroksikolekkalsiterol. Berarti untuk sampai perjalanan panjang kalsium itu dia mengaktifasi 4 organ gitu ya, termasuk sama tuh barusan juga untuk sampai terjadinya meningkatkan tekanan darah itu juga ternyata melibatkan 3 organ ya, ada ginjal, hepar dan paru-paru. Terus dia nanti akan mengaktifkan apa angiotensin 2 itu selain nanti vasokonstriksi, jadi nanti akan mengaktifasi sistem simpatis kan? Kemudian hormon apa yang diaktifkan? Norepinefrin. Norepinefrin untuk vasokonstriksi itu ya. Selain norepinefrin, hormon apa lagi yang berkaitan keseimbangan cairan? Aldosteron itu. Aldosteron padahal itu disimpannya di ginjal ya, tapi ini metabolismenya di hepar. Jadi ini ternyata untuk mengeluarkan, untuk mempertahankan cairan di dalam tubuh, ternyata ada fungsi dari ginjal dan juga nanti ada fungsi dari hepar. Ya. Kemudian nanti kalau cairan itu berada di dalam tubuh, di dalam pembuluh darah, kalau dia sudah berkurang, maka ada peran dari ADH. ADH itu ada di hipofisis, hipotalamus.
tempatnya di situ gitu, tapi metabolismenya ada di hepa. Jadi nanti ketika terjadi pembentukan angiotensin 2, maka maka angiotensin 2 itu nanti akan bekerja dalam tiga rantai gitu, atau tiga mekanisme. Satu, meningkatkan vasokonstriksi ya, dengan mengaktifkan adrenalin dan juga mengaktifkan misalnya nanti teraktivasi saraf simpatis. Kedua, dia nanti akan mengaktifkan aldosteron, kemudian dia akan mereabsorpsi natrium. Kalau natrium direabsorpsi, dia akan selalu berikatan dengan air. Jadi di dalam tubuh itu akan penuh dengan air, gitu ya. Harusnya kalau penuh dengan air di dalam tubuh kita, harusnya ADH tidak boleh diaktifasi. Kan itu antidiuretik ya. Yang namanya antidiuretik itu berarti tidak diuresis, tidak BAK. Harusnya kalau kita kelebihan cairan, harusnya banyak BAK, kan itu normalnya ya. Nah, tapi pada saat pasien yang mengalami kondisi tertentu, kadar otot menurun, maka aktivasi ADH adalah untuk mempertahankan cairan tetap di dalam tubuh, anti diuretik hormon. Kan itu ya. Nah, tapi kan harusnya tekanan darahnya tinggi kalau gitu. Nah, tapi ternyata cairan yang ada di intravaskuler itu berpindah. Jadi, volume yang berada di dalam pembuluh darah itu menurun, gitu ya, karena dia berpindahnya ke interstisial dan rongga peritoneum, sehingga terjadi asistensi. Nah, oke, jadi tidak ada pengaturan cairan itu pada pasien ini, gitu ya. Nah, jadi nanti karena kondisi seperti ini pasiennya, maka keseimbangan cairan menjadi bermasalah di intravaskuler dan juga bermasalah di interstisial. Oke. Seleksian sudah kebayang sekarang pasiennya dari kasus ini, lihat ternyata keras sekali ya, lingkar produksi sampai 87 dan semakin lama semakin keras, dan dia kesulitan untuk bernapas terutama pada saat terlentang. Jadi dia tidak bisa posisi terlentang, sesak katanya gitu ya. Oke, pada pasien ini, nah sekarang kenapa bisa sampai icteric? Dan itu lihat urinnya warna teh pekat. Teh pekatnya berarti coklat tua ya kalau disebut teh pekat. Nah, karena kemarin ada yang menjawab urinnya hitam gitu ya. Saya baru dengar itu yang sirosis ada yang mana urin hitam, dari mana itu apakah mispersepsi dari membacanya gitu ya, atau salah mengucapkan. Ibu Nindya izin menjawab. Nindya, silakan. Karena ekskresi bilirubin adalah warna yang dihasilkan oleh sel-sel pada sistem reticuloendotelial yang terdiri dari sel-sel kuver hati. Hepatosis mengeluarkan bilirubin dari darah dan mengubahnya melalui reaksi kimia menjadi asam glukuronat. Asam glukuronat kemudian diekskresikan oleh hepatosis ke kanalikulus empedu di sekitarnya dan akhirnya dibawa ke duodenum melalui empedu. Penyakit hati, hambatan aliran empedu, dan penghancuran sel-sel darah merah yang berlebihan dapat menyebabkan peningkatan kadar bilirubin dalam darah. Jika saluran empedu terblokir, bilirubin tidak memasuki intenstinum yang betul bacanya ya, intestinum atau intestina, yang betul bacanya intestinum atau intestina, dan urobilinogen tidak ditemukan dalam urin. Sudah Ibu. Terus kenapa warnanya menjadi pekat? Ibu Karena apa? ingin menjawab. Sebentar, ini Putri dulu ya. Putri, silakan. Nah, pada pasien sirosis ini kenapa bisa urinnya berwarna kecoklatan? Mungkin karena ada penumpukan bilirubin dalam darah yang kemudian menyebar ke jaringan tubuh termasuk kulit dan skera mata. Jadi menyebabkan si urinnya menjadi coklat. Serta proses ini terjadi akibat gangguan fungsi hati yang disebabkan
oleh kerusakan sel-sel hati pada sirosis. Yang pertama ada gangguan metabolisme bilirubin. Bilirubin merupakan produk pencegahan hemoglobin dari sel darah Pemecahan, merah yang pencegahan apa pemecahan? Pencegahan apa pemecahan? Iya, yang betul bacanya. Bilirubin tidak langsung atau tidak terkonjugasi akan dibawa ke hati untuk diubah menjadi bilirubin langsung oleh enzim glucuronil transferase. Sehingga pada sirosis, sel-sel hati rusak sehingga proses konjugasi bilirubin terganggu. Serta akibatnya bilirubin tidak dapat diubah menjadi bentuk terkonjugasi yang larut dalam air. Serta bilirubin menumpuk dalam darah dan menimbulkan warna kecoklatan pada kulit, sekrela mata, dan mukosa. Terus yang kedua ada obstruksi saluran empedu intrahepatik. Nah, sirosis ini menyebabkan jaringan perut atau fibrosis yang menghambat aliran empedu di dalam hati, serta empedu berfungsi mengangkut bilirubin terkonjugasi ke usus untuk dikeluarkan melalui feses. Terus ketika aliran empedu terhambat, bilirubin terkonjugasi kembali ke dalam darah, sehingga menyebabkan hiperbilirubin anemia, peningkatan kadar bilirubin dalam darah, dan gejala ikorik. Terus yang ketiga, peningkatan hemolisis. Pada beberapa kasus di pasien sirosis ini terdapat peningkatan pemecahan sel darah merah atau hemolisis akibat gangguan fungsi hati dan splenomegaly, pembesaran limfa. Ya. Terus peningkatan hemolisis akan meningkatkan kadar bilirubin tidak langsung di darah yang semakin memburuk di icterus. Terus yang keempat, yang terakhir, gangguan ekspresi bilirubin. Nah, ini sel-sel hati yang mengalami kerusakan parah tidak mampu mengeluarkan bilirubin terkonjugasi ke dalam sistem empedu, sehingga akibatnya bilirubin terkonjugasi kembali masuk ke dalam darah. Ya, oke. Berarti ini pasien ini karena memang pasiennya mengalami hiperbilirubin kan itu ya. Oke, terus ada masih ingat bilirubin itu diproduksi dari apa? Dari pemecahan eritrosit. Pemecahan eritrosit. Oke, setiap eritrosit itu kan dia ada umurnya. Nah, ini sampai 120 hari ya. Atau dia oleh karena ada sesuatu tadi menjadi lisis atau dia pecah terus gitu kan. Ya, terus tuh tadi ada splenomegaly. Limpa itu adalah tempat pemecahan eritrosit. Jadi pada pasien-pasien yang mengalami splenomegaly berarti akan semakin banyak mengalami atau setiap darah yang masuk limpa itu dilisis gitu ya. Nah, efeknya dia akan menghasilkan bilirubin. Bilirubin yang beredar harusnya masuk ke hepar dikonjugasi. Ya, terus nanti dia dari hepar masuk ke saluran pencernaan dan saluran perkemihan. Ke pencernaan untuk memberi warna pada feses dan untuk para perkemihan untuk memberi warna kuning gitu ya. Tapi karena tidak bisa masuk ke hepar, maka hasil pemecahan eritrosit, bilirubin yang tidak terkonjugasi itu beredar di seluruh pembuluh darah. Warnanya kemudian akhirnya nanti akan masuk ke ginjal dan warnanya warna teh atau coklat ya, coklat pekat. Nah, jadi itu adalah sebagai satu tanda kalau ada pasien atau keluarga kita nanti warna urinnya seperti teh pekat, kita curiga pasien ini mengalami gangguan fungsi hepar gitu ya. Oke. Nah, ini pasiennya selain dia ubin, ada ini dia dilakukan parasentesis. Bisa dijelaskan apa itu parasentesis? Udah susah banget nih pasiennya karena dia mengalami asites. Bisa Ibu. Bisa? Silakan. Parasintesis itu adalah prosedur medis untuk mengeluarkan cairan berlebih dari rongga perut atau peritoneum. Prosedur ini dilakukan dengan pemasukan jarum atau kateter ke dalam perut untuk mendapatkan cairan asites. Dan jarum ini hanya memiliki kedalaman sekitar 5 cm. Udah Ibu? Sampai kemana ujungnya? Ditusukannya itu sampai kemana dia? Peritoneum Ibu. Ke rongga peritoneum. Karena cairan berkumpul di rongga
peritoneum. Oke. Ada bahaya yang harus diwaspadai dengan parasentesis. Ini 6 liter loh itu yang dikeluarkan. Cair. Apa yang perlu kita waspadai pada pasien yang pasca parasentesis sampai 6 liter? Apa yang kita keluarkan? Satu gayung aja itu 1 liter ya. Bayangin nih, pada pasien ini berarti 6 gayung yang dikeluarkan. Pendarahan Vicky, Ibu, Putri silakan. pada parasentesis ini akan mengakibatkan risiko pendarahan dari dinding perut atau pembuluh darah yang terlewati oleh jarum. Tetap ada pencegahannya, itu pemeriksaan koagulasi darah sebelumnya, terutama jika pasien memiliki gangguan pembekuan darah. Ada lagi selain perdarahan? Ibu. Vicky, silakan. Ya. Yang pertama, kemungkinan komplikasi cairan yaitu hipovolemia. Pengeluaran cairan dalam jumlah besar dapat menyebabkan penurunan tekanan darah dan volume arteri efektif, sehingga membutuhkan monitoran intensif untuk mencegah hipovolemia dan komplikasi. Terus infeksi Nge-freeze, Vicky. Suaranya Vicky nge-freeze. Clarissa bisa dibantu ditambahkan? kondisi sirosis hati, terus komplikasi sistemik, yang terakhir monitor elektrolit dan cairan. Ya, oke. Jadi nanti banyak itu tidak hanya perdarahan, ternyata komplikasi dari parasentesis itu ya, karena itu intraabdomen. Kalau di abdomen itu nanti berhadapan tidak hanya rongga, dia banyak organ yang nanti tersimpan di rongga peritoneum. Tapi jangan lupa, meskipun kondisinya sekarang pasien hipervolume karena ada asites, tapi pada saat dikeluarkan sampai sebegitu banyaknya, hipovolume juga kan nanti akan dengan secara tiba-tiba menyebabkan terjadi alir balik nanti ke jantung berkurang, justru akan mengakibatkan relon menjadi turun. Itu yang akan menyebabkan pasien hipovolume bahkan menjadi shock nantinya. Itu ya harus diingat. Belum lagi elektrolit ya. Nanti karena di peritoneum berhubungan langsung dengan usus, maka elektrolit juga nanti ini akan kemungkinan terjadi kekurangan elektrolit yang cukup banyak pada pasien ini. Belum lagi nanti albuminnya juga ya, jadi pasien ini sangat kompleks, jadi tidak semudah itu nanti dokter nanti akan mengeluarkan cairan dari rongga peritoneum, apalagi dengan kondisi sudah terjadi gangguan koagulasi, sudah terjadi penurunan albumin yang sangat rendah, misalnya hanya 1,1, terus hati-hati dengan parasentesisnya ya. Oke. Pasien ini mendapatkan spironolactone, bisa dijelaskan apa itu spironolactone? Ini obat khas untuk pasien dengan sirosis, biasanya menggunakan spironolactone. Dan Ibu. Ya, dan silakan. Spironolactone adalah obat diuretik yang termasuk dalam kelas antagonis reseptor aldosteron. Yang pertama, manfaat spironolactone adalah tekanan darah, mengurangi tembakan darah. Spironolactone bekerja dengan menghambat penyerapan garam berlebih dan udara ke dalam tubuh, sehingga meningkatkan ekskresi natrium dan udara melalui urin. Hal ini dapat menurunkan tekanan darah. Terus edema dan asites. Mengatasi edema, obat ini digunakan untuk mengobati edema atau pembekakan yang disebabkan oleh penumpukan cairan berlebih di tubuh, misalnya pada pasien sirosis jantung atau kegagalan jantung kongestif. Terus ada asitis. Spironolactone juga efektif dalam mengobati asitis atau penumpukan cairan di rongga perut yang sering terjadi pada pasien sirosis hati. Sites itu ya, baca ini harus lebih mahir atau ya, menjelang nurse sebentar lagi harus lebih mahir membacanya.
Oke, jadi ini khas pada pasien-pasien yang sirosis biasanya menggunakan spironolactone. Tapi nanti ada pertimbangan lain dari dokter, ternyata dia mendapatkan ganda. Lasix juga, furosemid juga dapat, kemudian spironolactone juga dapat, gitu ya. Tapi harus tentu saja dengan pertimbangan yang lain dengan berbagai hasil pemeriksaan diagnosis sebelumnya. Ya, tidak semua pasien kuat nanti atau bisa mendapatkan indikasi untuk memberikan furosemid. Jadi cukup hanya spironolactone saja. Tapi pada pasien ini bisa dua-duanya, ya. Oke. Oke. Sudah semua dibahas ini? Sudah semua? Delivery oksigennya berapa? Pasien ini ada yang sudah menghitung. Larissa, kemudian Muri, ini belum menceklis. Wanda, Haratati, terus Cynthia, Mahata. Sudah selesai nih kasusnya dibahas. Tidak ada lagi pertanyaan. Jadi pasien ini bisa muncul diagnosa keperawatannya apa nih? Boleh silakan antara Clarissa, terus tapi ini Alkira, Roni, Najma, Anda baru satu. Tri Rahayu, Nindya, Rani, baru satu kali ngomong, nilainya cuma 75 doang. Kalau 75 itu tetap ada nilainya, tapi kalau dari batas lulus kan kita 78 ya. 78 dong, biar nanti bisa membantu nilai ke yang lainnya. Belum lulus tuh 75. Meskipun ini bukan ujian, tapi untuk nilai Anda nanti diakumulasi dari Bu Evi dan Bu Runi ya. Nilainya. Silakan hitung sendiri. Mana ada yang sudah menghitung delivery oksigen? Nih. Kalau dilihat dari sini ya, kalau Anda satu kali ngomong, saya akan apresiasi, tetap menghargai, ya. Oke, urusan Anda nanti asbun atau enggak tidak menjadi penilaian, tapi Anda ikut berkontribusi menyelesaikan masalah musuh, ya. Satu, tapi saya kasih hargai 75, masih belum lulus. Kalau dilihat dari DNBL, nilai batas lulus kalau ujian ya 78, gitu ya. Nih, dapat 2, Anda dapat 80, 3, 85. Ini di sini, ini udah dapat lebih dari 4 nih. Kalau orang lebih dari 4 udah 100 dia nilainya. Dari Bu Epi berapa tuh? Dari Bu Nini berapa? Tinggal bagi 3 nanti. Ya, terus kalau ini 0, dari Bu Epi 80, dari Bu Nini 80, dibagi 3 jadi sembarang. Kan jadi cantik. Yuk. Ibu Nindya izin menjawab yang diagnosa keperawatan yang mungkin munculnya. Ya, silakan Ibu. Yang pertama ada keseimbangan volume cairan, yang kedua ada perubahan pola napas, yang ketiga ada perdarahan. Keseimbangan volume cairan itu kumaha maksudnya? Diagnosa keperawatan apa? Gimana keseimbangan volume cairan itu gimana? Definisinya apa? Diagnosa keperawatan keseimbangan volume cairan itu gimana maksudnya? Ibu maaf, definisinya ketidakseimbangan volume cairan adalah kondisi medis yang terjadi ketika terdapat gangguan dalam jumlah, distribusi, atau komposisi cairan tubuh. Ini bisa melibatkan kekurangan cairan, dehidrasi, atau kelebihan cairan. Ketidakseimbangan cairan, bukan keseimbangan cairan. Itu tidak menunjukkan kondisi pasien kalau keseimbangan cairan, ya. Oke, berarti ketidakseimbangan cairan. Oke, bisa muncul, bisa diangkat seperti ini. Terus apa lagi? Selain ketidakseimbangan cairan, apa lagi yang bisa muncul yang bisa keperawatan pada pasien? Izin menjawab Sri Rahayu. Sri, silakan. Mungkin yang muncul Ibu ansietas. Dari mana datanya ansietasnya? Apa itu ansietas? Ada data apa di pasien yang berkaitan dengan ansietas ini? Ansietas itu merupakan perasaan tidak tenang yang sama-sama karena ketidaknyamanan atau rasa takut yang disertai suatu respon. Penyebabnya itu tidak
Ya, data yang mana yang menunjukkan pada pasien ini mengalami ansietas? Sesuai dengan data yang ada di SDKI-nya. Cocokkan dengan data dari SDKI, ada tanda mayor, ada tanda minor, mana yang muncul dari pasien tandanya. Ada nggak? Yuk, tanda mayornya apa, tanda minornya apa? Disebutkan dulu. Ada nggak? Siapa barusan sering nemu data mayor dan data minornya? Pasien ini mengalami ansietas, ada nggak datanya? Ya, sering? Iya. Dari kenapa memunculkan ansietas tadi? Ide dari Sri, pasien ini muncul di masa perawatannya ansietas. Kenapa muncul ide itu? Ya, bisa dijelaskan, Sri? Kan bisa saja ada temuan dari Sri, dari hasil telah data pasien. Menurut Sri, pasien ini ada diagnosis perawatannya ansietas. Nah, bisa jadi data itu muncul, ditemukan sama Sri. Ada nggak di situ yang sesuai dengan diagnosis perawatan ansietas? Ada nggak? Yang di kasus Bu yang mengatakan bahwa ayah pasien meninggal karena mengalami penyakit yang sama Ibu. Masuk nggak ke situ, ke tanda mayor dan tanda minornya? Dibuka paradigmanya, itu kan paradigma perawat, harus dibuka terus itu ke SDK ini. Ada nggak tanda mayor tanda minornya, sama nggak dengan tanda mayor sama tanda minor yang dari paradigma? Sama nggak? Berpolemik. Oke, yang lain? Ada yang punya pendapat yang lain? Ibu Putri. Clarissa silakan. Ibu. Cynthia. Sebentar. Yang lain sebentar. Clarissa dulu, silakan. Clarissa. Yang pertama resiko infeksi. TO-nya demam, leukosit meningkat, cairan asites menunjukkan warna kemerahan dan tanda-tanda infeksi lokal. Terus ada gangguan mobilitas fisik. DO-nya oliguria, penurunan tekanan darah, frekuensi napas meningkat 26 kali per menit, terus serta bengkak pada ekstremitas bawah. Sebentar, itu apa? Gangguan mobilitas fisik? Iya, Ibu. Gangguan mobilitas fisik karena apa? Berhubungan dengan apa?
Either or of Gangguan mobilitas fisik berhubungan dengan apa? Dia terganggunya karena apa? Itu aja lah yang sederhana. Jangan yang terlalu jauh ngomongnya berpikirnya yang terlalu jauh. Karena bengkak ekstremitas, Ibu. hanya bengkak ekstremitas. Ya. Gangguan mobilitas fisiknya yang terjadinya oleh karena apa aja? Apa lagi? Gangguan mobilitas fisik, terus apa lagi? Ibu Alfira izin menambahkan. Ibu, Ya, Alvira, silakan. ketidakefektifan pola nafas Ibu. Kenapa? Karena apa? Karena di sini pasiennya mengatakan sejak 3 hari yang lalu kedua kaki mulai bengkak dan mulai terasa sesak nafas, terutama bila posisi terlentang tanpa bantal. Diagnosis keperluan aja langsung problem dan etiologi. Etiologinya apa? Problemnya kan tadi katanya pola nafas tidak efektif berhubungan dengan Penurunan ekspansi paru Ibu. penurunan ekspansi paru. Oke, kenapa katanya tadi? Kenapa dia ekspansi parunya menurun tuh karena apa? Karena adanya asiditas Ibu. Karena ada asites. Oke. Jadi ada penurunan ekspansi paru karena ada asites. Jadi nanti Anda boleh merumuskan diagnosa keperawatan seperti itu. Pola nafas tidak efektif berhubungan dengan adanya penurunan ekspansi paru oleh karena asites. Oke, terus apa lagi? Bu Putri, Ibu. Ya, Putri silakan. Di sini diagnosanya risiko pendarahan Ibu. Untuk data mayornya di sini di dalam kasus kan ada muntah darah dan BAB darah. Terus penyakit hatinya juga dari sirosis hati lanjutan dan hepatitis B. Terus ada gagal hati yaitu dari albumin rendah dan globulin tinggi. Terus tekanan darahnya juga di sini terlihat 90/80. Terus data minornya di sini anemianya HB-nya juga 8,4. Terus sebentar. Kalau diagnosa keperawatan resiko, sebentar. Faktor diagnosa keperawatan resiko, coba lihat di situ di SDKI-nya. Kalau merumuskan resiko perdarahan, nanti ada di situ faktor resikonya apa saja. Sesuaikan coba dengan SDKI-nya. Faktor resikonya apa saja katanya yang sama dengan SDKI? Tadi ada resiko infeksi. Lihat faktor-faktor resikonya apa di situ. Satu faktor resikonya misalnya dia terpasang infus, terpasang kateter, terpasang NGT, terus nanti apalagi nanti di situ. Kemudian nanti juga bisa juga oleh karena faktor resiko karena terjadi penurunan peningkatan kadar leukosit. Jadi menunjukkan bahwa pasien akan sangat mudah terinfeksi pada pasien seperti ini, gitu ya. Nah itu faktor-faktor resiko disesuaikan dengan bahasa yang ada di SDK ini. Apa aja katanya faktor resiko perdarahan tuh? Ada yang ngomong di situ karena gangguan faktor pembekuan ada? ada Ibu. Apa aja katanya? Coba sebutkan faktor risikonya apa? Disebut risiko perdarahan tuh faktor risikonya apa? Faktor resiko. Misalnya kalau di SDKI di sini ada gangguan fungsi hati, misalnya sirosis hepatis, terus ada gangguan gastrointestinal, ya. Baca yang betul. Ulkus lambung, polip, varises.
Terus ada gangguan koagulasi, misalnya trombositopenia. Terus ada trauma, ada kurangnya terpapar Oke. informasi. Di sini faktor risikonya banyak ya, ada aneurisma, gangguan GI tract, kemudian ada gangguan fungsi hati. Jadi pada pasien ini bisa risiko perdarahan karena dia mengalami gangguan fungsi hati, yaitu dengan kondisi sirosis hepatis ya. Nah, kenapa pasien dengan sirosis hepatis bisa mengalami perdarahan? Tadi udah dijelasin terus teman-temannya bahwa hepar ternyata dia berperan dalam proses pembekuan darah. Sementara sekarang heparnya berubah menjadi jaringan parut, maka pembentukan faktor pembekuannya menjadi bermasalah. Maka pada pasien ini beresiko perdarahan ya. Oke, terus nanti apa lagi? Dia nanti harus selalu diwaspadai setiap nanti mau puasa yang setelah menggosok gigi, kemudian mungkin pasien juga setiap BAB, BAK itu nanti harus selalu diwaspadai ya, terjadi perdarahan dari situ. Oke, terus apa lagi? Dia bisa ada gangguan pola napas atau pola napas tidak efektif, ketidakseimbangan cairan, gangguan mobilitas fisik, terus tadi ada resiko infeksi, terus apa lagi? Wanda mau coba Ya, Wanda silakan. Wanda. Defisit nutrisi Ibu dengan tanda mayornya berat badan menurun, dengan minornya nafsu makan menurun dan nilai bilirubin turun. Jadi ini defisit nutrisinya berhubungan dengan apa? E-nya? Etiologinya apa dari hasil analisis tadi kasus? Berat badan pasien menurun. Tanda itu mah etiologi. Penyebabnya apa pasien ini mengalami defisit nutrisi? Apa yang menyebabkan pada pasien ini mengalami defisit nutrisi? Kan kita tadi 2 jam kita ngobrol ke datanya. Itu kan dengan ini aja mungkin kita mau beres sebentar lagi. Kenapa katanya pasien ini mengalami defisit nutrisi? Gangguan metabolisme pada Gangguan metabolisme pada hati. Ya, jadi nanti tadi ya senang melakukan analisis patofisiologinya, dikuasai kenapa, apa yang terjadi pada pasien ini, ada perubahan apa. Anda nanti akan mudah nanti mengambil keputusan diagnosis keperawatannya apa, berbasis dari hasil analisis tadi ya. Gangguan keseimbangan cairan sehubungan dengan apa tadi? Kalau gangguan keseimbangan cairan atau ketidakseimbangan cairan? Sites. Apa yang terjadi pada pasien tadi katanya cairannya? Hipovolume atau hipervolume? Kalau pasiennya sudah jelas-jelas hipervolume, jadi coba diagnosa keperawatannya langsung saja permasalahannya di situ. Hipervolume, jangan ketidakseimbangan cairan, ya. Jadi langsung saja di sana. Pasiennya urin, pasiennya sites, berarti dia sedang kelebihan cairan. Tapi dia kelebihan cairannya bukan di intravaskuler. Karena lihat, cardiac outputnya juga ternyata turun. Kemudian urin outputnya juga turun. Kemudian apa lagi? Tekanan darah juga turun. Nih, pasien volumenya turun kalau udah kayak gini berarti. Nah, tapi sementara cairannya berlebih ada di interstisial dan di rongga. Berarti pasien bisa masuk ambil diagnosa keperawatannya ada hipervolume. Hipervolume oleh karena atau penyebabnya berhubungan dengan gangguan fungsi hati lagi. Jadi seperti itu. Jadi boleh etiologinya oleh karena memang karena penyakitnya, gitu ya. Nah, terus nanti Anda akan menemukan persepsi ya bahwa yang namanya etiologi atau penyebab itu harus yang bisa diintervensi oleh keperawatan. Enggak selalu, gitu ya. Kalau memang ada gangguan nutrisi oleh karena CA, terus CA-nya bisa dihilangkan, enggak juga, gitu ya. Memang karena CA-nya. Berarti yang harus kita lakukan adalah pasiennya kan dia mengalami gangguan metabolisme. Kan gitu ya, orang CA berarti mengalami gangguan metabolisme. Orang yang sirosis hepatis dia mengalami gangguan metabolisme. Defisit nutrisi oleh karena disebabkan karena atau berhubungan dengan gangguan metabolisme di hepat. Berarti yang harus kita lakukan adalah memilihkan makanan yang bisa nanti tidak memperberat kerja dari heparnya, gitu ya.
nanti ada juga yang tidak setuju resiko infeksi dengan faktor resiko atau berhubungan dengan pemasangan infus, pemasangan NGT. Nanti jawaban mereka apa coba? Berarti ini pasien intervensinya jangan pasang infus, kalau jadi jangan pasang NGT, jangan pasang kateter. Nggak gitu cara berpikirnya. Kalau merumuskan diagnosa keperawatan itu bukan mau menembak etiologi, gitu ya, tapi ini masalahnya apa gitu. Ya, kan yang namanya muncul masalah keperawatan itu adalah bisa muncul karena implikasi dari penyakit atau implikasi dari tindakan medis atau implikasi dari pengobatan misalnya itu ya. Bukan dia tidak boleh diobati, tapi bagaimana caranya mewaspadai dampak dari pengobatan itu yang harus dimonitor oleh perawat itu ya. Nah, jadi nanti tidak untuk menyelesaikan etiologinya, tapi justru ketika ada masalah yang harus diantisipasi dari pemasangan alat-alat ini nanti mau diakui. Berarti misalnya gitu ya, pemasangan infus harus selalu diganti setiap 3 hari sekali dengan teknik steril. Terus nanti NGT harus diganti berapa hari sekali, misalnya 10 hari sekali menggunakan bahannya apa, nelaton atau menggunakan silikon, menggunakan bisa berapa hari. Kalau kateter nanti bisa berapa hari sekali, itu kan beda-beda nanti targetnya gitu ya. Jadi faktor resiko yang akan menyebabkan resiko pada pasien infeksi pada pasien ini itu harus diantisipasi, bukan dilepas gitu ya, bukan dicabut NGT-nya biar nggak ada infeksi, enggak, tetap harus dimunculkan ada resiko infeksi dengan faktor resikonya apa saja gitu ya. Nah, tapi kalau di ICU diagnosa keperawatan sebanyak itu lo batui aturnya mana ya, sangat kita harus bekerja intensif ke pasien sebanyak itu sampai 10, bahkan nanti psikologisnya dia belum masuk, spiritual juga belum masuk, bisa berapa itu diagnosa keperawatan ya. Tapi kalau di ICU perawat kritis pasien-pasien kritis dia nanti bisa kita angkat 1 diagnosa keperawatan yang berkaitan dengan fisik gitu ya. Nanti akan dipisah mungkin dengan yang psikologis, nanti dengan spiritual, itu mungkin dipisahkan. Berkaitan dengan fisik, berarti itu bisa diambil resiko disuse syndrome. Jadi yang namanya jenis-jenis diagnosa keperawatan itu ada 3. 1 aktual, yang kedua resiko itu yang potensial gitu ya. Yang ketiga adalah sindrom. Sindrom itu apa? Sindrom itu adalah kumpulan dari masalah-masalah yang akan muncul pada pasien. Ya, jadi ini namanya resiko sindrom disuse, dan itu di SPK tidak ada. Adanya di NANDA. Kalau NANDA itu adalah diagnosa perawatan yang sudah disepakati secara internasional, gitu ya. Dari perawat-perawat di Eropa, Amerika, dia menggunakan daftaran diagnosa keperawatan NANDA ini. Salah satunya dia memunculkan resiko sindrom disuse nulisnya, ya. Oke, ada yang mencoba search apa itu resiko sindrom disuse? Bukan isus, ya, disuse. Kalau isus itu berkaitan dengan fungsi hepa, tapi kalau ini disuse. Najwa, silakan. Resiko sindrom disuse adalah rentan terhadap penyimpangan sistem tubuh akibat inaktivitas muskuloskeletal yang diprogramkan atau yang tidak dapat dihindari yang dapat mengganggu kesehatan. Resiko sindrom disuse adalah keadaan individu yang beresiko terhadap memburuknya sistem tubuh sebagai akibat ketidakaktifan muskuloskeletal baik yang seharusnya dilakukan maupun yang tidak dapat dihindari. Penyebab terjadinya resiko sindrom disuse antara lain imobilisasi, nyeri, paralisis, perubahan tingkat kesadaran, dan juga program imobilisasi. Oke. Pada pasien ini ada program di situ, bed rest total, gitu ya. Kemudian pasien juga tidak memungkinkan, karena pada pasien-pasien sirosis dia akan mengalami pelemahan, keletihan, ya, atau intoleransi aktivitas juga bisa terjadi. Karena memang dia mengalami penurunan metabolisme, defisit nutrisi, sehingga nanti pembentukan ATP juga menjadi berkurang. Nah, jadi pasien ini akan beresiko mengalami perburukan. Selama perburukan ini karena penyakitnya, ditambah lagi dengan program untuk mencegah terjadinya perburukan, gitu ya. Padahal dia juga dengan bed rest itu juga akan semakin
memburuk juga, berarti ini pada pasien ini sudah fase fase terminal gitu ya. Berarti ini palliative care, nanti fokus pelayanan keperawatannya. Kalau palliative care berarti yang harus difokuskan bukan hanya perawatan fisik gitu ya, tapi dukungan emosi. Jangan lupa dukungan emosi pasien-pasien yang menjelang fase meninggal itu bukan hanya keperluan pasien saja, tapi juga itu adalah kepentingan keluarga pasien. Libatkan pasien untuk selalu mendampingi atau tetap berada bersama pasien di fase menjelang akhir. Ya, jadi jangan sampai nanti pasien keluarga masih merasa belum selesai dengan pasien yang menjelang meninggal gitu ya, belum sempat minta maaf. Padahal kemarin ada waktu beberapa hari tidak difasilitasi perawat karena dibatasi selalu pada keluarga pasien. Ada pasien mungkin selama ini ada ingin mohon maaf dulu pada orang tuanya, atau yang pasien yang akan meninggal juga ingin meminta maaf dulu kepada keluarganya. Itu harus difasilitasi hal seperti itu. Atau mungkin dia ada wasiat, barangkali dia punya hutang, tolong nanti selesaikan. Itu harus difasilitasi gitu ya. Nah, jadi harus ada bahasa standar. Ibu nanti ke pasien kalau yang masih bangun, ibu kalau nanti masih ada yang ingin disampaikan ke keluarga, ibu mau minta maaf, ibu nanti memberikan wasiat, boleh kita fasilitasi, ibu mau ketemu siapa gitu ya. Nah, jadi yang seperti itu menyiapkan pasien untuk meninggal dalam keadaan kosong kepala. Oke, baik, kalau begitu saya pikir udah cukup ini ya. Jadi ini kumaha tuh kan dari Sintia, kemudian Hartati ini kabarnya di Bu Nuni berapa kali dapat nilai apa? Murti, kemudian Hartati, Sintia di Bu Nuni dan di Bu Etni dapat nilai berapa bentar ya? Di-share nggak nilainya? Untuk berapa kali ngomong? Enggak di-share, Ibu. Berapa kali ngomong di Bu Nuni? 1 kali. Ya. Sampai setelah pertemuan yang ketiga, Anda masih belum bisa beradaptasi. Padahal dengan metode ini sudah dikenalkan sejak di Badai. Caranya seperti ini. Artinya, lihat. Mereka yang bisa mencapai 85, dapat 90, dapat 100, dia menyiapkan literatur dulu dan dia baca dulu. Gitu ya. Ini pasti akan ditanyakan, pasti akan keluar, terus pasti harus tahu mekanismenya. Akhirnya dia merasa butuh untuk cari tahu bagaimana mekanismenya sampai terjadi tanda-tanda dan gejala pada pasien seperti itu. Ya, itu sudah bisa dipastikan kalau yang seperti ini. Jadi orang-orang yang bicara, yang berkontribusi menyelesaikan masalah, pasti dia sudah menyiapkan minimal, gitu ya, untuk bikin rangkuman dia sudah menyiapkan literatur. Kalau berkaitan dengan Udin, ini ada literaturnya yang berkaitan dengan HD yang rendah, ini ada literaturnya yang berkaitan dengan nanti masalah gangguan metabolisme atau fungsi hepat, nanti ini ada literaturnya gitu ya. Oke, ini kalau saya menduga Anda tidak cepat beradaptasi dengan metode seperti ini, berarti ini sudah 6 kali sebetulnya ya. Anda sudah terpapar 6 kali, digadar 3 kali metode seperti ini, sekarang dikritis 3 kali seperti ini gitu, gak jauh beda. Dan kita metode supaya tidak sama dengan yang mata kuliah yang lain ya. Kalau Anda masih susah beradaptasi juga, tapi sudah habis waktunya ya. Dan sampai ketemu nanti di nurse. Kalau di nurse itu sudah ada pasien, langsung kita akan lihat pasiennya ada tanda-tanda dan gejala apa saja gitu ya. Kemudian nanti setelah kita tahu terjadi muncul tanda gejala seperti apa, Anda akan ditarik ke ruang respirasi. Baru nanti kita tanya kenapa pasiennya HB-nya rendah, kenapa tekanan darahnya turun, kenapa pasien kering. Itu yang nanti hasil temuan kita pada saat di rumah sakit gitu ya. Baik, kalau begitu sukses untuk Anda. Silakan bersiap diri karena waktunya sudah tinggal ujian lab ya. Skill site keperawatan kritis hanya tinggal beberapa di minggu depan insyaallah. Kemudian kita akan ketemu untuk ujian SOPA seperti biasa. Ujian SOPA seperti kemarin, Anda nanti dengan kasus yang sama silahkan isi.